Bab 966, Menantang Aiden. Ekspresi ketiga sosok setingkat putra dewa itu segera menjadi gelap. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Tuan Merak, terlalu meremehkan mereka berarti meremehkan mereka. Bagaimanapun, dia adalah sosok anak Tuhan, bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Sombong, Leo, gadis suci dari Sekte Duxian, dan putra ilahi dari Sekte Pedang Ilahi berteriak dengan marah hampir pada saat yang bersamaan, dengan mata dingin. Leluhur surgawi dan kepala sekolah dari tiga sekte abadi utama juga memiliki ekspresi suram. Dalam sekejap, tiga sosok tingkat putra dewa, dengan aura menakjubkan dan tekanan luar biasa, melompat ke dalam ring dan melancarkan serangan sengit. Segera, berbagai kekuatan magis meledak ke arah Tuan Merak. Terutama Aldos dari Sekte Pedang Ilahi, yang menggunakan pedang di tangannya dengan sangat luar biasa sehingga hanya bayangan pedang yang berkedip-kedip di kehampaan. Saat cahaya pedang meledak, cahaya pedang yang tak tertandingi membelah bumi dengan dominasi yang tak tertandingi. Orang suci dari Sekte Duxian juga mengeluarkan omelan ringan, dan menggunakan teknik gunturnya untuk menarik guntur. Langit tiba-tiba menjadi suram dan guntur serta kilat mengelilinginya, mendukungnya seperti dewa guntur wanita. Boom! Guntur dan kilat menyambar dengan liar, dan tanah berguncang dengan hebat. Namun, melihat pemandangan ini, Aiden menggelengkan kepalanya diam-diam. Bagaimanapun, apa yang disebut metode guntur dari Sekte Duxian hanya menggores permukaan, sulit untuk mencapai tingkat keanggunan, dan hanya dapat ditampilkan di dunia abadi 9 alam. Begitu memasuki dunia budidaya, itu akan menjadi memukul dan kehilangan kepercayaan diri. Tuan Muda Merak berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura iblis yang agung, dan tekanan terus meningkat. Tiba-tiba, cahaya ilahi tiga warna menyapu, menghancurkan segalanya. Laporan pertempuran yang menghancurkan benar-benar sepihak. Tiga dewa dan sosok tingkat putra bukanlah tandingan Tuan Merak. Cahaya pedang, guntur dan kilat, dan kekuatan magis semuanya dimusnahkan oleh cahaya ilahi tiga warna. Untuk sesaat, semua orang di Sekte Abadi merasa ngeri, dan kelopak mata leluhur surgawi bergerak-gerak dengan keras. Haha, ini adalah gaya orang nomor satu di suku iblis kita. Tidak peduli berapa banyak yang disebut putra dewa yang datang, mereka bukanlah tandingannya. Tuan Muda Merak, kalahkan mereka. Sekelompok suku iblis mengangkat tangan dan berteriak. Setelah mendengar ejekan ini, Leo dan tiga lainnya terlihat sangat jelek, pikiran mereka benar-benar bingung, dan mereka dikejutkan oleh cahaya ilahi tiga warna satu demi satu. Hanya dalam 30 gerakan, ketiga sosok tingkat putra dewa dikalahkan. Kebencian ini harus dibalas. Gigi perak orang suci Duxianmen hampir patah. Engah. Leo tidak dapat menahan pukulannya. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi lesu dan tubuhnya hancur. Pemimpin Sekte Duxian meminta seseorang untuk membantunya turun. Itukah yang mampu dilakukan umat manusia? Tuan Muda Merak berkata dengan nada menghina. Kakak. Sekelompok pemuda kuat dari Sekte Abadi memiliki pembuluh darah yang keluar dari kepalan tangan mereka, dan mata mereka hampir meledak karena amarah. Selanjutnya, beberapa pemuda kuat dari klan monster naik ke atas panggung, sepertinya semua keberuntungan di pihak klan manusia telah hilang, dan pemuda kuat dari klan monster ini menang. Ini sama saja dengan tamparan keras di wajah biksu manusia yang mengaku sebagai penguasa dunia abadi 9 alam, yang menyebabkan rasa sakit yang membakar. Haha, aku di sini untuk bermain juga, Tuan Muda. Yang membuat wajah Aiden menjadi gelap adalah Zuyin Bis juga muncul di atas panggung. Dasar monster jalang, kamu sedang mencari kematian. Cahaya pedang meledak seketika, dan seorang pemuda ras manusia yang kuat mengambil tindakan dalam kemarahan, dan energi pedang sepertinya menghancurkan segalanya. Manusia, kamu adalah seekor anjing, dan seluruh keluargamu adalah seekor anjing. Zuyin Bis membenci orang lain yang memanggilnya monster anjing, dan langsung menjadi marah. Nafas Taiyin. Rasa dingin menyapu 8 daerah terlantar dan membekukan dunia. Manusia ras manusia yang muda dan kuat ini tertutup es dan salju, batuk darah, dan terbang mundur. Keabadian klan iblis sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua tampak terkejut dan berdiri. Wajah penguasa istana iblis bahkan lebih suram. Sungguh kekuatan darah yang menakutkan. Darah iblis di tubuhku benar-benar menyampaikan emosi ketakutan. Sungguh luar biasa, kata Dewa Surgawi klan harimau dengan kaget. Tuan Istana Iblis, apa yang terjadi dengan ini? Raja Iblis Merak memandang ke arah Tuan Istana Iblis. Huff. Aku baru tahu bahwa kekuatan garis keturunan iblis anjing ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam hidupku. Penguasa istana iblis sepertinya kamu akan percaya atau tidak. Membosankan, Zuyin Bis menggelengkan kepalanya, merasa sangat bosan. Dia menoleh untuk melihat dua pemuda kuat dari klan iblis, kamu, dan kamu, kemarilah. Dua pemuda kuat dari klan iblis yang disebutkan namanya, wajahnya langsung menjadi gelap. Setan lainnya semuanya adalah manusia muda dan kuat yang menantang mereka, dan mereka memiliki kebencian yang sama, akan lebih baik jika Anda menantang bangsa Anda sendiri. Mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada setan anjing ini. Namun di awal pertempuran, pecahnya kekuatan tempur dari Candle Yin Bis membuat mereka tercengang dan bingung.
Apakah ini kekuatan bertarung dari iblis anjing berdarah rendah? Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, kedua iblis itu tersingkir dari permainan, mulutnya berbusa. Wow, suku anjing kita juga memiliki pria muda dan kuat. Aku jatuh cinta padanya. Beberapa setan anjing betina memiliki mata penuh bintang kecil dan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Wajah binatang Zuyin segera menjadi gelap, dan dia akan menyerang. Aiden mengirim pesan dan menghentikannya. Jika kamu tidak takut memperlihatkan kekuatan garis keturunanmu dan diiris serta dipelajari oleh klan iblis abadi, lalu lanjutkan saja dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Binatang Zuyin berkata dengan marah. Dia meninggalkan ring dan kembali ke sisi Aiden. Aiden. Melihat bahwa itu adalah Aiden, semua tetua abadi dari Sekte Abadi menjadi pembunuh. Terutama 3 sekte besar abadi, Sekte Pedang Feilai, Sekte Duxian, dan Sekte Dewa Pengobatan, ingin segera mencabik-cabiknya. Boom! Pada saat ini, Adit, yang telah beristirahat selama 1 jam dan diizinkan bermain lagi, melompat ke atas ring, membuat ekspresi marah seperti King Kong, meraung seperti guntur, dan mengejutkan seluruh penonton. Aiden, aku ingin menantangmu. Beraninya kamu, apakah kamu ingin bertarung denganku? Jika kamu tidak berani, teruslah meringkuk di bulu merak dan jadilah kura-kura. Wajah Aiden berubah dingin, dan dia menunjukkan setengah senyuman. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Itu saja, maka itu sesuai keinginanmu. Akhirnya, Aiden berdiri, dan perbedaan antara Gary, Tuan Muda Merak dan lainnya adalah tidak ada tekanan kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka, seperti sebuah bocah ras manusia biasa yang melangkah ke atas ring. Adit tertawa terbahak-bahak, auman Buddha, dan serangan sonik menyebar secara tiba-tiba. Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengulurkan telapak tangan perlahan dan melambai ke depan dengan lembut, seperti seorang petani yang mengusir nyamuk di malam musim panas. Gelombang suara yang mungkin datang seperti gelombang pasang tiba-tiba berhenti. Seolah diganggu oleh kekuatan tak kasat mata, ruang itu langsung membeku. Boom! Dengan ledakan yang dahsyat, tubuh Adit bergetar hebat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia menyemburkan darah dan dibuang, hidup atau matinya tidak diketahui. Meskipun dia masih berada di tahap tengah Earth Immortal, kekuatan tempur Aiden bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mata Gary meledak dengan cahaya tak berujung, dan semangat juang di matanya tinggi. Faktanya, alasan Adit menantang Aiden barusan adalah karena instruksinya, hanya untuk menguji kekuatan tempur Aiden. Apakah ini masih tahap tengah dari keabadian bumi? Gary bergumam. Jika demikian, bagaimana jika kekuatan tempur ditingkatkan lagi? Sebuah celah kecil di dunia ini sudah cukup untuk menghancurkan orang kuat sampai mati. Bab 967, Aiden vs Gary. Gary menerobos ke tahap akhir Earth Immortal dan memahami warisan Raja Surgawi, ketergantungan ini memberinya kepercayaan diri untuk mengalahkan Aiden. Seolah dia sudah mengambil keputusan, Gary mengertakkan gigi dan berdiri. Ada cahaya ilahi mengalir pada tubuh tinggi dan lurus itu, dan matanya sedalam bintang, dengan pesona yang tak bisa dijelaskan yang membuat orang mabuk. Sikap murid nomor 1 dari Sekte Abadi benar-benar menarik perhatian. Banyak orang melihat Gary berjalan menuju Aiden dan memikirkan sesuatu. Untuk sesaat, ekspresi mereka menjadi gempar, dan kemudian mereka bersemangat, dan penuh antisipasi. Mungkinkah sosok sublevel para dewa menoleh ke samping? Aiden juga memandang Gary dengan acuh tak acuh, menatapnya dengan setengah tersenyum. Aiden, apakah kamu berani melawanku? Gary bertanya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya di matanya meroket, dan tekanan yang menindas perlahan terlepas dari tubuhnya, seperti dewa hidup yang turun ke dunia, dengan dia sebagai pusatnya, menguasai seluruh tempat. Boom! Orang-orang muda dan kuat dari suku manusia dan iblis, serta para tetua abadi di bumi, benar-benar marah. Bahkan orang-orang surgawi dan berkuasa diam-diam menyipitkan mata untuk menilai kecakapan tempur mereka. Kenapa kamu tidak berani? Aiden terkekeh, dia hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan Gary meningkat setelah menerima warisan dari Raja Surgawi. Gary, murid nomor 1 dari Sekte Abadi, dia benar-benar menantang orang ini. Apa latar belakang orang ini? Di alam iblis kuno, masih ada beberapa klan iblis yang tidak mengetahui perbuatan Aiden, dan mereka semua mengerutkan kening. Kamu tidak tahu ini. Kudengar orang bernama Aiden ini adalah orang yang mengalahkan Gary dan Tuan Merak di konferensi kenaikan abadi belum lama ini, jelasnya. Sangat kuat, para iblis menjadi gempar. Tuan Muda Merak tidak perlu khawatir, dia tersenyum lembut, sementara Gary langsung marah. Rumor tersebut begitu menjengkelkan hingga terasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Boom! Keduanya berdiri di atas ring, masing-masing dengan aura kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangan, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia memandang Gary dengan tenang, seperti orang dewasa yang percaya diri memandangi anak yang naif. Bunuh! Gary tidak mengatakan omong kosong dan langsung menyerang Aiden. Segera, kekuatan mengerikan meletus, membuat pembangkit tenaga listrik veteran di tahap akhir Earth Immortal terlihat ngeri. Saat kekuatan sihir dikumpulkan, segel besar meledak kehampaan bergetar, dipenuhi aura menakutkan, seperti binatang raksasa yang bangun dan mencoba menghancurkan segalanya.
Dengan suara gemuruh, ia dengan cepat menghantam Aiden. Aiden tetap diam di tempatnya, mengangkat jarinya sedikit, dan saat dia mengeluarkan 9 postur bertarung, riak muncul di ruang sekitarnya, seperti gelombang besar menyapu, dengan cepat menutupi kekuatan segel besar. Bang! Dalam ledakan dahsyat tersebut, ruang tersebut terkoyak seperti kertas, tidak mampu menahan akibat dari pertarungan kedua orang tersebut. Detik berikutnya, keduanya sepertinya telah mencapai kesepakatan, mereka bergerak hampir tanpa jeda, mengumpulkan momentum yang kuat dan saling menyerang. Aiden mengangkat tangannya, dan cetakan tangan besar Xiantian Qi tiba-tiba turun, menutupi langit dan bumi. Gary memiliki aura yang tidak dapat dijelaskan mengalir di sekitar tubuhnya, dan ruang itu terasa seperti dicubit dengan kuat oleh tangan besar yang tak terlihat. Cahaya ilahi keemasan tersapu. Dalam sekejap, Aiden merasakan kekuatan luar biasa dari kekuatan magis ini, dan hatinya bergetar. Kekuatan ilahi dari Dewa Surgawi. Banglong dan Banglong bertabrakan dengan hebat, seperti dua dewa mitos yang bertarung satu sama lain, dengan tekanan yang satu mengalahkan yang lain, membuat orang merasa ngeri. Para pria muda dan kuat dari suku manusia dan iblis semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kehebatan tempur yang ditunjukkan Aiden dan Gary membuat mereka haus dan ketakutan. Kecuali Pak Peacock yang relatif tenang, tidak ada yang kaget. Apakah ini kekuatan tempur mereka yang sebenarnya? Saya merasa bahwa saya tidak akan pernah bisa menandingi mereka seumur hidup saya. Ketika saya masih muda, saya tidak memiliki kekuatan tempur semacam ini. Bahkan makhluk abadi yang kuat pun terkejut. Penguasa Istana Iblis melihat sosok pertarungan Aiden, cahaya dingin melintas di matanya, dan niat membunuhnya telah berkumpul. Dia sudah menaruh dendam pada Aiden, jika pemuda dengan potensi besar itu dibiarkan bangkit, itu pasti akan mengancamnya. Lebih baik membunuhnya secepat mungkin. 20 gerakan berlalu. Aiden dan Gary bertarung tanpa henti, mereka menggunakan kekuatan magis yang menakutkan satu demi satu, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang ilahi. Dentang. Dalam sekejap, Aiden membuat tebasan seperti pisau dengan telapak tangannya, dan saat cahaya pedang mengembun, seruan pedang bergema di angkasa, mendominasi dan ganas, merobek langit biru abadi. Kekuatan magis ini ditujukan pada jiwa. Hanya Dewa Surgawi yang kuat yang dapat menekan mereka dengan kekuatan absolut mereka, yang baru saja digunakan Aiden untuk menguji warisan Raja Surgawi Gary. Sekretisme. Ekspresi Gary berubah, tapi dia masih memarahi dengan ringan. Saat telapak tangannya menyentuh angkasa, riak muncul, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul, menyilaukan seperti matahari. Kekuatan magis Dewa Surgawi, teknik matahari terbit. Matahari yang luar biasa. Boom! Di belakang Gary, sebuah roda bundar besar muncul, seperti matahari sungguhan, bersinar terang dan melelehkan segala sesuatu. Ketika pedang ilahi menebas ke arah Gary, kecepatannya terhenti dan melambat. Saat pedang itu dicairkan oleh matahari, cahaya pedang menghilang. Boom! Gary, dengan rambut panjang dan sosok tinggi, mengangkat matahari di tangannya dan menghantamkannya ke Aiden, tekanan yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan mengalir, tanah langsung retak, dan bebatuan yang berterbangan langsung berubah menjadi percikan api. Klan iblis gelap yang jatuh, kekuatan magis kecepatan, dan langkah iblis hantu. Aiden secara alami juga mempelajari beberapa kekuatan magis dari boneka di bendera Belanda. Ketika sosok itu bergerak, seketika berubah menjadi bayangan yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang pada saat yang sama. Api Shenluo. Boom! Sekelompok api suram dan menusuk dilepaskan, membubung tertiup angin dan menutupi api Gary. Dalam sekejap matahari terbenam, seperti api yang berkobar disiram air dingin, dan seketika menjadi sunyi. Kekuatan Gary juga jauh lebih lemah. Gary jelas terkejut, tapi dia masih tenang. Cahaya ilahi di tubuhnya bersirkulasi, dan kekuatan agung dilepaskan. Dengan dirinya sebagai pusatnya, gravitasi yang mengerikan menyapu seluruh tempat, yang sangat mengejutkan. Hatiku tenggelam, merasa seperti sedang ditekan oleh gunung. Penjara menekan tubuh abadi. Aiden terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Fisik seperti ini cukup terkenal di kalangan fisik kuno, dan Gary sebenarnya memilikinya. Dapat dilihat bahwa kekuatan magis dan seni abadi yang dilakukan oleh Gary secara bertahap telah melepaskan diri dari lingkup sekte Daosen, termasuk tubuh abadi penekan penjara, yang juga diwarisi dari Raja Surgawi. Dewa abadi yang kuat dari suku manusia dan iblis juga kehilangan ketenangan mereka saat ini. Itu adalah tubuh abadi penekan penjara. Mungkinkah itu tubuh abadi yang dikembangkan oleh Dewa Surgawi penekan penjara yang terkenal di zaman bumi kuno? Tanpa diduga, Gary benar-benar mendapatkan warisannya. Tubuh abadi penekan penjara berada di bawah tekanan, itu seperti ditekan oleh gunung besar, tidak mampu bergerak satu inci pun. Di antara level yang sama, Anda hanya dapat dibantai oleh orang lain. Banyak orang terkejut dengan fisik Gary, sementara Dewa Surgawi yang kuat dari Sekte Daosen terkejut, senang, senyum. Hadiah untuk tempat pertama di konferensi kenaikan abadi tidak mengecewakannya, Gary, yang memiliki tubuh abadi penekan penjara, telah menang. Bab 968, jangan melihat langsung, jangan dengarkan. Tubuh abadi penekan penjara. Aiden berbisik,
matanya melonjak dengan cahaya, dikelilingi oleh kekuatan guntur dan kilat, dan dia berteriak, saya juga memiliki fisik yang istimewa. Tubuh abadi guntur surgawi. Boom! Saat otot dan tulang Aiden berguncang, kekuatan yang mendominasi, kejam, sombong, dan menghancurkan segalanya melonjak. Di sekelilingnya, kehampaan sedikit terpelintir, diselimuti tekanan yang menakutkan, dan guntur muncul satu demi satu, menderu terus-menerus, seolah-olah Tuhan sedang mengaum, dan kekuatan surga mengguncang dunia. Gravitasi mengerikan yang menutupi kekosongan tiba-tiba dibuka oleh Aiden, membentuk area aman. Pada saat ini, Gary merasa sangat ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Seperti dewa petir kuno, Aiden meninju Gary, guntur dan kilat muncul dari tinjunya, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Wuss! Kekuatan tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh abadi penekan penjara bertabrakan, dan dua fisik kuno bersaing satu sama lain. Medan gravitasi terkoyak oleh guntur dan kilat. Badai kehancuran meledak di angkasa. Tubuh Gary bergetar hebat, dan ketika dia mundur, darah mengalir dari tinjunya, dan dia berteriak dengan marah, mati. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan terang, dan posisi di antara alisnya sepertinya mengisyaratkan sesuatu, nafas yang menakutkan melepaskan. Aiden terkejut. Kekuatan jiwa Gary meroket. Ini adalah jiwa ilahi dan kekuatan magis dalam warisan Tuan Surgawi penekan penjara. Jiwa Gary sangat cerah dan berubah menjadi manusia kecil yang bersinar. Kekuatan jiwa menyebar tiba-tiba dan berubah menjadi kuali emas, menekan Aiden. Ada api emas yang menyala di dalam kuali untuk memurnikan segalanya. Kekuatan magis ini disebut kuali ilahi penekan penjara. Wajah Aiden sedikit mengembun, dan pedang Zizio dikorbankan, melepaskan tekanan dari harta karun spiritual setengah langkah. Saat pedang diayunkan, lingkaran gelombang pedang berdesir, setiap lingkaran berisi kekuatan besar. 3 energi pedang unik. Langit akan hancur, bumi akan hancur, dan manusia akan hancur. 3 sinar cahaya pedang, sesuai dengan 3 kekuatan dahsyat, menebas ke arah kuali ilahi penekan penjara. Dentang. Suara benturan emas dan besi terdengar keras, dan percikan api beterbangan. 3 energi pedang menghantam kuali ilahi penekan penjara satu demi satu, menyebabkannya sedikit bergetar. Ekspresi Gary berubah dan wajahnya terangkat. Saat pedang Zizio menghantam kuali, dentangnya memekakkan telinga. Kuali ilahi penekan penjara runtuh dan terbang keluar, dengan retakan muncul. Tubuh Gary bergetar hebat, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Aiden melancarkan serangan yang ganas dan menekannya dengan ganas. Gerakan pedang-pedang Zizio begitu kuat sehingga dia tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bernafas. Di bawah penindasan terus-menerus, Gary kelelahan hanya dengan 3 atau 4 gerakan. Apakah ini warisan Raja Surgawimu? Jika itu masalahnya, itu akan sangat mengecewakanku. Aiden menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Jangan meremehkanku. Gary benar-benar marah dan hampir mengamuk, dan dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan tempurnya meningkat 5 kali lipat, membalikkan penurunan secara singkat. Ini seharusnya menjadi semacam metode rahasia yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur dengan harga tertentu. Boom! Tangan besar Gary menutupi langit dan bumi, dan dia menariknya ke bawah dengan kuat, seperti tirai hitam yang ditarik ke bawah, menutupi ruang. Penglihatan Aiden meredup, dan dia merasa seperti berada di ruang lain. Pemandangan di depannya berubah. Bintang muncul, suasananya megah, dan ada juga pemandangan Buddha, setan, dan monster yang saling membunuh, dan darah mengalir. Membunuh hantu. Ini adalah salah satu keterampilan rahasia yang diwarisi dari Tuan Penekan Penjara. Ini menciptakan ilusi yang menakutkan, nyata dan salah, sehingga ketika lawan terjebak dalam ilusi, dia akan menyentuh iblis batiniah dan menjadi dibunuh oleh iblis batiniah. Namun, lebih dari 10 napas berlalu, dan Aiden masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seperti orang yang menonton adegan fantasi dalam film. Gary benar-benar ketakutan. Mustahil. Setiap orang pasti memiliki iblis batiniah. Bagaimana mungkin dia tidak memilikinya? Iblis batiniahnya harus disembunyikan paling dalam. Gary memberikan pukulan tajam. Menggertakkan giginya, dia terus menggunakan kekuatan magis ini. Dalam hantu pembunuh, kecepatan ilusi bergantian tiba-tiba meningkat, hanya untuk menemukan iblis batiniah Aiden. Boom! Tiba-tiba, ilusi itu terhenti, dan ilusi lainnya meledak, hanya menyisakan satu ilusi. Gary tampak gembira, saya menemukannya, ini adalah iblis batiniahnya. Tetapi ketika dia melihat gambar itu, ada ledakan, dan seluruh jiwanya akan meledak. Pemandangan dalam gambar itu sangat dahsyat. Segala sesuatu yang hancur dia digantikan oleh rasa takut, kaget, dan panik. Setan batin macam apa itu? Dalam gambar tersebut, terdapat sesosok manusia berbaju putih, seolah-olah ia adalah penguasa tertinggi seluruh langit sepanjang zaman, ribuan sinar beresonansi, dan bintang tak berujung menjerit dan meledak di kakinya. Ini adalah pemandangan yang lebih menakutkan daripada dewa dan iblis. Bagaimana iblis seperti itu bisa ada di dunia ini? Gary meraung di dalam hatinya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Matanya berbinar, mencoba melihat dengan jelas wajah iblis itu.
Tapi hanya dengan melihatnya saja, aku merasakan langit dan bumi bergemuruh, aku merasa pusing, dan jiwaku hampir meledak. Tampaknya ada semacam tabu abadi, Anda tidak dapat memata-matai tubuhnya atau mendengarkan suaranya, jika tidak maka akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Iblis batinia itu secara alami adalah Miles Carson. Aiden juga sangat terkejut. 10.000 tahun yang lalu, Miles Carson sudah berada di alam dewa abadi, dan setelah dia diam-diam menyerang dan membunuhnya, dalam 10.000 tahun terakhir, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya bisa memata-matainya, dan ada reaksi yang mengerikan. Boom! Adegan iblis batinia itu, karena melibatkan Miles Carson, tampaknya menjadi salah satu tabu abadi yang tidak mungkin ada di dunia, dan itu benar-benar meledak. Aiden menerima reaksi tertentu dan mengerang, darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi matanya sangat dingin. Gary sangat menderita, seluruh lubangnya mengeluarkan darah, berlumuran darah, tubuhnya membeku dan hampir jatuh ke tanah. Hantu pembunuh itu langsung hancur. Semua orang terkejut saat melihat hasil pertempuran ini. Pasalnya, Gary yang dikenal sebagai murid nomor 1 dari Sekte Abadi dan Setenar Tuan Merak berhasil dikalahkan, sedangkan Aiden hanya mengalami pendarahan darah di sudut mulutnya dan tidak mengalami luka serius. Ini, manusia dan iblis yang kuat terkejut. Mereka tidak menyangka Gary akan dikalahkan secara menyedihkan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen menjadi pucat dan berdiri, meledak dengan kekuatan Dewa Surgawi, dan dengan marah berteriak, "Iblis pemberani, kamu pasti menggunakan cara yang memalukan." Gary berkata dengan getir, "Leluhur, Aiden memang menggunakan cara yang memalukan. Jika iblis dalam diri Aiden tidak terlalu aneh, bagaimana dia bisa dikalahkan sepenuhnya dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung?" Adegan ini mengejutkan semua orang. Aiden tampak acuh tak acuh, seolah-olah menyatakan fakta, kegagalan adalah kekalahan. Di hadapan fakta dan kebenaran yang berdarah-darah, segala alasan dan kebingungan adalah lemah. Tapi kamu menuangkan air kotor padaku seperti ini. Mungkinkah? Apakah Sekte Daosen, yang merupakan pemimpin dalam aliansi abadi, tidak boleh kalah? Maka posisi Sekte Abadi 01 di aliansi abadi harus segera turun tahta demi kepentingan orang lain. Bab 969, Koko Aneh. Kamu sangat lancang. Apakah kami, Sekte Daosen, difitnah oleh iblis sepertimu yang telah meninggalkan umat manusia dan sangat jahat? Para murid dan tetua Sekte Daosen dengan marah menegur, mata mereka penuh memiliki niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Aiden. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen berubah menjadi biru dan putih, dan berjalan keluar, dengan kekuatan Dewa Surgawi mengalir melalui dirinya. Raja Iblis Merak, Dewa Surgawi Klan Harimau, dan Dewa Surgawi Klan Rubah semuanya mengerutkan kening dan berdiri di depan leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen. "Rekan Tao, kamu sudah bertindak terlalu jauh," kata Raja Iblis Merak dengan anggun. "Minggir." Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen berkata dengan niat membunuh di matanya, "Orang ini telah memfitnah Sekte Daosen kita. Saya tidak tahan. Saya harus membiarkan darahnya berceceran 5 langkah untuk menghilangkan kebencian di hatiku." Aiden tersenyum lembut dan berkata, "Orang tua, menurutmu aku takut padamu?" Boom! Orang-orang kuat dari suku manusia dan iblis semuanya terkejut. Aiden benar-benar sangat sombong. Dia berani berbicara dengan orang kuat seperti ini. Dia benar-benar berpikir dia tidak akan hidup lama. Sangat tidak punya otak. Penguasa istana iblis mencibir dalam hatinya. Boom! Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen memberikan pandangan tajam, dan kekuatan surgawi di tubuhnya tidak lagi ditekan, dan dicurahkan dengan ganas, seperti gunung berapi yang meletus, dengan kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan semua kehidupan yang ada. Raja Iblis Merak berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan kekuatan para dewa dilepaskan dari tubuhnya. Makhluk surgawi klan iblis yang muda dan keterlaluan ini dipenuhi dengan aura iblis, seolah-olah Raja Iblis kuno telah muncul kembali, dengan kesombongan yang luar biasa. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain bertarung dengan sesama penganut Tao terlebih dahulu. Siapa yang terkuat? Gunakan kekuatan untuk mendefinisikan kembali tatanan klan manusia dan iblis. Tuan heroik ini, penuh energi dan flamboyan, dia mendominasi dunia dan memiliki pesona pribadi yang sangat kuat yang mengesankan semua monster. Tubuh tampan itu, agung dan menakjubkan. Di tubuhnya, 3 warna cahaya ilahi muncul. Bahkan wanita ras manusia memiliki kecemerlangan di matanya dan kekaguman di hatinya. Raja Iblis Merak benar-benar berperang dengan leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen demi Aiden. Aiden ini memang berlindung di klan iblis. Banyak orang di pihak murid Sekte Abadi yang sindiran, tapi suara mereka penuh tawa, jelas ada rasa masam, iri hati, iri dan benci yang tak terkatakan. Aiden sedang berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak akan berpikir bahwa Raja Iblis Merak, seorang taipan dari klan iblis, akan mempercayainya dan membela dia dalam waktu sesingkat itu. Hal ini jelas dilakukan untuk membangun gengsi dan meninggalkan citra yang mengakar di benak orang-orang kuat dari ras manusia dan iblis. Adapun leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen, jika Raja Iblis Merak berani bertarung, dia pasti akan mengalahkannya.
Raja Iblis Merak ini, meskipun garis keturunannya tidak sekuat milikku, masih merupakan dewa surgawi ramuan emas yang berusia lebih dari 200 tahun, dan juga seorang jenius yang langka dalam mengolah makhluk abadi. Binatang Zuyin menatap fokus dari penonton, menantikan pertempuran ini. Apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Mata Aiden berkilat kaget. Raja Iblis Merak akan menang. Zuyin Bis berkata dengan pasti, belum lagi kekuatan garis keturunan Raja Iblis Merak, saya curiga dia adalah anggota klan Burung Naga, salah satu garis keturunan paling kuat di alam semesta. Dan hanya dewa surgawi dari Sekte Tao Sen. Leluhur, darahnya telah menurun, dia tidak lagi berada di masa jayanya, dan tidak dapat menahan perang yang panjang. Ketika Aiden mendengar tentang klan naga, cahaya terang melintas di matanya mata. Tepat setelah melihat cahaya ilahi 3 warna Tuan Merak, dia menebak identitas Tuan Merak dan Tuan Merak. Boom! Tiba-tiba, paksaan yang mengerikan meletus dan melanda seluruh tempat. Hanya saja mereka bukan dari Raja Iblis Merak dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Tao Sen. Kedua dewa surgawi yang kuat ini juga tampak terkejut. Pemaksaan ini, berdarah dan sangat jahat, tampaknya menjadi sumber darah dan dosa. Hanya pemuda kuat dari suku manusia dan iblis yang terlihat tewas dan terluka, di jalan berdarah, sosok yang mengejutkan Aiden muncul. Pria ini memiliki rambut berlumuran darah, pakaian berlumuran darah, dan tanda setan di dahinya. Dia tampak seperti iblis besar dengan aura jahat yang menakjubkan. Dia masuk ke konferensi diskusi Dao dalam suatu konflik dan menyeringai jahat pada semua orang yang hadir. Koko. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi adalah orang pertama yang melompat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Koko, yang mengkhianati Sekte Phoenix Surgawi. Namun, Koko di depannya tampak familiar namun aneh bagi leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Koko, apa yang kamu lakukan di sini? Sally, Aldos dan tokoh dewa lainnya secara alami mengenali Koko, tetapi ketika mereka melihat mata yang sangat jahat itu, mereka tidak bisa menahan gemetar. Tentu saja aku di sini untuk membunuh orang, Koko tersenyum galak, menatap Aiden. Sekarang dia bukan manusia atau iblis, tapi dia memiliki kekuatan yang sulit dipercaya di masa lalu. Huff, ini bukan tempat bagi orang sepertimu untuk menjadi sombong. Seorang pemuda kuat dari klan Elang berteriak dengan marah, dan seperti elang yang menyerang langit, dia menerkam Koko. Mengangkat tangan adalah gerakan yang mematikan. Namun, Koko memiliki ekspresi jijik di wajahnya, mengerutkan bibirnya, dan mengulurkan tangan jahat yang besar. Klik. Jeritan menyedihkan keluar, dan tulang-tulangnya patah. Tengkorak pemuda kuat dari klan Elang ini hancur, dan 5 jari muncul. Darah tumpah ke seluruh tanah, dan memercik ke wajah ganas Koko, seperti hantu dari neraka. Sangat menakutkan. Ah, liar, tetua klan Elang meraung marah, menatap Koko dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tetua suku Elang ini adalah sosok setingkat pemimpin yang memimpin suku iblis untuk menyerang selama konferensi kenaikan abadi. Darah dari sosok tingkat master, aku menantikannya. Koko menjilat darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dengan serius. Di masa lalu, sosok setingkat kepala sekolah adalah eksistensi yang menyendiri dan menakjubkan di matanya, namun kini di matanya, mereka hanyalah nyawa yang bisa dibunuh kapan saja. Sebab, dalam perjalanan menuju Peacock Link, dia telah membunuh 10 monster setingkat kepala sekolah. Kontras psikologis yang sangat besar dan kesenangan yang ditimbulkannya membuat Koko menjadi gila. Engah. Ketika tetua klan Elang membunuh Koko, tubuhnya tiba-tiba menjadi stagnan. Ketika dia hanya berjarak 1 inci dari Koko, dia sepertinya dihadang oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk maju. Koko mematahkan lengannya dengan satu tangan, memperlihatkan tulang-tulangnya yang berdarah. Kemudian dia menamparkan tetua klan Elang sampai mati. Dia menelan jiwa tingkat master dalam satu tegukan, memperlihatkan senyuman yang penuh kenikmatan dan belum selesai, membuat orang bergidik. Darah orang kuat rasanya sangat enak, Koko menunjukkan gigi pucatnya dan tersenyum serius. Kemudian dia melihat makhluk abadi dari suku manusia dan iblis, dan mengatakan sesuatu yang memberontak dan mengejutkan kepada seluruh penonton, akan lebih nikmat lagi jika saya bisa meminum beberapa teguk darah makhluk abadi. Untuk sesaat, semua makhluk abadi yang kuat di antara penonton sangat marah, dengan tatapan mematikan di mata mereka. Namun, Koko tetap tenang dan tidak takut, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aiden menatap lurus ke arah Koko, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Koko sepertinya telah memperhatikan tatapannya, dan berbalik dan tersenyum muram, seperti hantu. Aiden, jangan khawatir, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati. Sebelum itu, aku ingin membunuh 1 atau 2 makhluk abadi untuk makan daging. Bab 970, yang abadi meninggal. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya yang besar, dan aura berdarah menyapu, dan tubuh para murid abadi meledak menjadi awan kabut darah. Koko membuka mulutnya dan menarik napas, semua kabut darah masuk ke mulutnya, dan cahaya darah di matanya menjadi semakin intens. Di depannya, sebuah jalan muncul menuju leluhur surgawi dari Sekte Duxian. Iblis jahat yang berani, cari kematian. Nenek moyang dari dewa abadi dari Sekte Duxian sangat marah. Dia meremas Thunder Jue di tangannya, dan dengan suara gemuruh, guntur dan kilat menyambar.
Koko berdiri tegak di tengah guntur dan kilat, seperti iblis yang menantang langit, membiarkan petir menyambar tubuhnya, dan dia dengan cepat tenggelam dalam darah. Di matanya, kilatan darah melintas, dan semburan darah keluar. Klik. Hanya dengan menyentuh tangannya, ruangan itu mengeluarkan suara yang pecah. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian gemetar, wajahnya memerah, melihat tangan besar yang menembus tubuh abadi surgawinya, dia tampak ngeri dan mengeluarkan seteguk darah. Makhluk abadi yang kuat dari suku manusia dan iblis terkejut. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Koko hanya menumbangkan kesadaran mereka. Raja Iblis Merak menggunakan cahaya ilahi 3 warnanya, yang dapat menghancurkan segalanya, dan menyapu ke arah Koko dalam sekejap. Dewa Surgawi dari klan Harimau, penguasa Istana Iblis, leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga, dan lainnya menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk membunuh Koko. Pada saat kritis ini, leluhur abadi ini untuk sementara waktu meninggalkan prasangka rasial mereka. Begitu banyak makhluk abadi bergabung untuk menyerang, kekuatannya sangat menakutkan, dan kekosongan terkoyak. Namun, pada saat ini, Koko tersenyum galak, terlihat sombong dan tidak takut. Mata bulan. Boom. Dalam sekejap, salah satu mata Koko menjadi sangat merah, dan bulan darah muncul, meletus dengan tekanan yang menyapu segalanya. Itu adalah salah satu keterampilan rahasia Raja Iblis Bulan Darah. Aiden kaget, dan akhirnya tahu kenapa Koko seperti ini, itu semua disebabkan oleh Raja Iblis Bulan Darah di belakang punggungnya. Di bawah sapuan mata bulan, semua kekuatan magis yang abadi dihancurkan. Nenek moyang abadi dari Sekte Duxian bahkan lebih sengsara. Tubuhnya ditusuk lagi dan darahnya mengalir deras. Namun, bagi orang kuat setingkatnya, selama jiwanya sehat, tidak ada masalah serius. Nenek moyang Sekte Duxian yang abadi menyembuhkan lukanya dengan kekuatan jiwa, wajahnya sangat muram. Jieji, lemah, terlalu lemah. Koko mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum ganas, mungkinkah ini kekuatan tempur sejati dari kalian yang abadi? Yang abadi yang hadir, baik manusia atau iblis, semuanya memiliki mata yang tajam dan niat membunuh. Bunuh. Tanpa basa-basi, Dewa Surgawi klan Harimau meraung, suara pembunuhan menembus ruang, dan hantu harimau Dewa Ungu tercetak di kehampaan. Kekuatan para dewa tersapu seperti gelombang yang menakutkan. Dewa Surgawi klan Harimau meninju Koko, dan tinjunya tampak berubah menjadi gunung besar dan jatuh. Tapi ketika dia hanya berjarak setengah meter dari Koko, dia tiba-tiba mengalami stagnasi seolah-olah dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh makhluk surgawi suku harimau gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan matanya membelalak. Tinjunya meledak dengan keras, memperlihatkan semua tulang dan puing-puing. Dewa surgawi klan harimau menjerit kesakitan dan terbang mundur. Ini. Semua makhluk abadi terkejut. Para pria muda dan kuat dari suku manusia dan iblis juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Aiden menyaksikan pertempuran dari samping, diam-diam menganalisis kekuatan tempur sebenarnya dari Koko yang dikendalikan oleh Raja Iblis Bulan Darah di belakang layar, matanya berkedip satu demi satu. Kekuatan tempur orang ini berada di puncak tahap awal keabadian surgawi. Tiba-tiba, binatang Zuyin menegaskan. Aiden juga terkejut. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Raja Iblis Bulan Darah telah pulih ke titik di mana dia dapat diberdayakan dengan kekuatan iblis, memungkinkan boneka mencapai puncak tahap awal keabadian. Boom! Pertempuran mengerikan itu berlangsung lebih dari 1 menit. Kekuatan tempur Koko memberikan kejutan paling intuitif kepada semua orang. Yang abadi yang bertarung melawan manusia dan iblis sendirian terluka, tetapi darah dan energi muncul dari tubuhnya dan sembuh seketika, membuatnya hampir abadi. Di sisi lain, leluhur abadi surgawi dan dewa surgawi klan harimau dari Sekte Duxian ditekan ke arahnya, tidak mampu melawan, dan tanda darah muncul di tubuh mereka. 5 guntur meledak ke atas. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian terkena api sungguhan. Setelah melarikan diri 100 meter, dia meraung dengan marah, dan tubuhnya yang berdarah dibungkus dengan kekuatan guntur dan kilat. Dengan genggaman tangannya, 5 kekuatan guntur dan kilat muncul, berubah menjadi 5 naga guntur, dengan aura kekerasan, menyerbu ke arah Koko. Di mata kanan Koko, bulan darah muncul kembali. Mata bulan melesat keluar, dan 5 naga petir meledak seketika. Segera, Koko mendekati leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian. Sambil menyeringai, dia mencubit lawannya dengan telapak tangannya. Terdengar bunyi klik, darah berceceran, dan satu lengan patah. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian mengeluarkan jeritan melengking, dengan rambut acak-acakan, dan melanjutkan mundur. Leluhur, semua orang di Sekte Duxian berteriak. Engah. Nenek moyang abadi tubuh Duxianmen meledak secara langsung, dan jiwanya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Koko memadatkan ruang dengan satu tangan dan memenjarakannya di telapak tangannya. Dia mengeluarkan raungan yang tidak kompeten dan tidak bisa berjuang untuk melarikan diri. Kemudian, langsung ditelan oleh Koko. Generasi abadi yang kuat telah jatuh. Semua makhluk abadi yang kuat yang hadir begitu ketakutan sehingga mereka merasa kedinginan dan tidak bisa menahan diri. Jiwa keabadian tahap awal cukup bagus, kata Kokolue dengan rasa jijik. Kemudian, dia melihat ke arah Dewa Surgawi klan Harimau, yang sangat ketakutan sehingga Dewa Surgawi klan Harimau gemetar dan melarikan diri dengan bersih. Boom!
Sebuah tangan besar berdarah menutupi langit, seperti tangan iblis dalam mitologi, meraih klan harimau abadi. Pada saat ini, sosok Raja Iblis Merak dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen muncul di depan tangan besar yang berdarah itu. Tubuh mereka meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi, dan mereka menembak bersama untuk meledak menuju tangan besar yang berdarah itu. Di tengah suara gemuruh, dua makhluk abadi yang kuat itu gemetar dan mundur selangkah. Telapak tangan Koko juga berlumuran darah, dan dia berkata dengan terkejut, "Aku salah. Kalian berdua bukanlah makhluk abadi tahap awal yang biasa." Kemudian, Koko menyeringai, dan tiba-tiba, dengan niat membunuh yang luar biasa, dia membunuh menuju yang tidak siap leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan segera menggunakan harta roh untuk melindungi tubuhnya dan meletakkan lapisan pertahanan, tetapi mereka masih hancur seketika. Harta karun roh bergetar hebat dan terbang keluar. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan berlumuran darah, mundur ketakutan. "Meskipun agak lemah, izinkan aku menggunakanmu untuk mengisi kembali energinya." Koko tersenyum kejam. Saat ini, kedua matanya menjadi semerah darah, dipenuhi dengan suasana yang aneh, seram dan seram. Dalam sekejap, ruang itu membeku, dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan tidak dapat melarikan diri bahkan dengan sayapnya. Saat tubuhnya meledak, hanya ada satu jiwa yang tersisa, ketakutan dan tak berdaya. Gary, Tuan Merak, Putri Rubah dan pemuda kuat lainnya melihat pemandangan ini dan jiwa mereka gemetar karena terkejut. Kemampuan bermain dengan para dewa di tengah tepuk tangan sungguh menakutkan. Tapi Aiden sedikit cemas, nenek moyang dari Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, tapi begitu targetnya dibunuh oleh Koko, akan sulit mendapatkan berita tentang ibunya. Saat ini, dia sudah siap. Hampir pada saat yang sama, Dewa dan tubuh Buddha teratai emas berdiri pada saat yang sama, dengan aura bergelombang yang keluar dari tubuh mereka. Bersambung.